Attention please, we are from Rubin Agency. ROBIN, how to spell. And now let us introduce ourselves. Hope you enjoy it. Happy life. Hello my friends, my name is Raslisha Angira. And I am Hilda Septianti. I am Mirza Bintang and So handsome. My name is Khairul Umam. I am Agriana Tamimi Luputu. Bersama Mbak Esti dan Mas David. Kami yang ikut audit internal yang pastinya akan menyenangkan. Jahitlah Islam Korum Agrika. That's all us. Thank you and see you. Promise people. Thank you and we love you. See you on the next project. And get the best score. Kalian tahu nggak sih standar audit internal itu apa? Yang aku tahu Kak, standar audit itu aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan auditing Kak. standar audit itu kayaknya pedoman gitu deh. Yuk, sekarang kita tanya apa itu standar audit. Apakah jawaban kalian benar? Nih kita lihat. Nah, jadi standar audit itu merupakan kriteria atau ukuran dalam melakukan kegiatan audit internal. Nah, standar audit ini tuh juga harus diikuti oleh semua auditor internal yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, standar audit aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dilakukan karena beberapa tujuan. Yang pertama itu bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menggambarkan setiap kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh audit internal. Nah, kemudian standar ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan audit dan menjadi dasar dalam pengukuran kinerja dan keberhasilan penugasan audit internal dalam mencapai tujuan audit internal. Nah, standar ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi dari APIP. Nah, standar audit itu berfungsi sebagai ukuran mutu bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit internal, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit internal, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal. Nah, standar audit ini juga berfungsi sebagai pelaksanaan koordinasi dan perencanaan audit internal oleh pimpinan APIP. Dan juga standar ini berfungsi sebagai penilaian efektivitas, tindak lanjut audit internal, dan konsistensi penyajian laporan hasil audit internal. Nah, standar audit internal itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada standar atribut. Nah, standar atribut ini itu mengatur karakteristik umum seperti tanggung jawab, sikap, dan juga tindakan dari penugasan audit internal dan pihak-pihak yang nantinya akan melakukan kegiatan audit internal. Dan standar atribut ini tuh berlaku umum untuk semua penugasan audit internal. Nah, standar atribut itu terbagi atas dua bentuk, ada prinsip-prinsip dasar dan juga ada standar umum. Nah, kemudian yang kedua ada standar pelaksanaan, yang dimana standar pelaksanaan itu menjelaskan sifat khusus kegiatan audit internal dan juga ada kriteria untuk menilai kinerja dari audit internal nantinya. Nah, standar pelaksanaan itu dibagi menjadi dua bagian, ada standar pelaksanaan audit internal dan juga ada standar komunikasi. Nah, standar atribut yang pertama itu ada prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip dasar itu memuat beberapa hal. Yang pertama itu ada setiap visi, misi, tujuan, dan juga kewenangan serta tanggung jawab dari APIP itu nantinya harus dibuat secara tertulis, dan juga visi tersebut harus disetujui oleh pimpinan organisasi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, serta harus ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai piagam audit. Nah, kemudian penugasan audit internal, APIP dan kegiatan audit internal itu harus independen dan objektif ketika mereka itu nanti melaksanakan tugasnya.
Nah, independensi itu harus dimiliki oleh APIP agar mereka itu bisa bertindak secara adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas pemeriksaan. Tahu nggak sih apa saja yang termasuk dalam standar umum audit internal? Standar umum audit internal? Mungkin kayak standar yang wajib gitu kali ya, yang harus diikuti audit internal, seperti kompetensinya gitu mungkin. Nah, pada dasarnya seorang auditor internal harus memiliki keterampilan dan kecermatan profesional sebagai seorang auditor. Auditor internal juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang auditor. Dalam kompetensi dan kecermatan profesional auditor tuh harus memiliki kompetensi dasar, antara lain pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, bahkan pengalamannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor internal. Nah, selain itu, latar belakang pendidikan auditor internal juga diperlukan. Kompetensi standar yang dimiliki auditor, sertifikasi jabatan, serta pendidikan dan pelatihan keberlanjutan yang diikuti oleh auditor internal. Nah, selain itu, penggunaan tenaga ahli dapat dipertimbangkan oleh pimpinan pengawas internal apabila auditor tidak memiliki keahlian dalam melakukan penugasannya. Selain itu juga, seorang auditor internal juga harus menggunakan kemahiran profesionalnya dalam melakukan penugasannya. Nah, kewajiban apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Auditor itu harus mengikuti standar audit dalam melakukan pekerjaannya, dan juga auditor harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pengetahuan, keahlian, dan lain sebagainya. Nah, pimpinan pengawas internal merancang, mengembangkan, dan bahkan menjaga program-program yang dilakukan untuk menjamin kualitas kegiatan audit internal. Tahu nggak sih apa itu standar pelaksanaan audit internal? Kalau standar pelaksanaan audit internal itu mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal, kriteria komunikasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan internal harus tepat waktu. Dalam mengelola kegiatan audit internal, pimpinan pengawas internal harus mengelola secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit internal memberikan nilai tambah bagi auditi. Nah, kegiatan audit internal dapat dikatakan secara efektif ketika hasil kerja kegiatan audit internal mencapai tujuan dan tanggung jawabnya seperti yang tertera dalam piagam audit. Selain itu juga dapat dilihat dari kegiatan audit internal yang sesuai dengan standar audit, dan juga orang-orang yang merupakan bagian dari kegiatan audit internal menunjukkan kesesuaian dengan kode etik dan standar audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahap-tahap yang diperlukan dalam mengelola kegiatan audit. Yang pertama ada menyusun rencana kegiatan audit intern. Nah, rencana di sini harus diprioritaskan sesuai dengan resiko yang terbesar, dan tentu saja rencana ini harus selaras dengan tujuan API itu sendiri. Yang kedua ada mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan. Nah, pimpinan APIP harus mengkomunikasikan dan meminta persetujuan kegiatan audit intern tahunan, serta menjelaskan kebutuhan sumber daya apa yang diperlukan kepada pimpinan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang ketiga ada mengelola sumber daya. Tentu saja sumber daya harus dikelola dengan baik, harus dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan tentu saja harus diprioritaskan sesuai dengan resiko yang paling besar. Yang keempat, ada menetapkan kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern ini dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intern dapat dilakukan secara baik, secara ekonomis, efektif, dan efisien tentu saja. Kemudian yang kelima, ada melakukan koordinasi. Nah, tujuan koordinasi sendiri adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan. Kemudian ada menyampaikan laporan berkala. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, pimpinan APIP itu harus menyampaikan dan menyusun laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilakukan oleh APIP. Laporan ini tuh dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan kegiatan audit intern sesuai dengan rencana kegiatan audit intern tahunan.
untuk mengkomunikasikan hambatan yang dijumpai serta kegiatan audit intern periode selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Nah, pengaduan-pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai sifat kerja kegiatan audit intern. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin. Nah, yang pertama tadi ada tata kelola sektor publik. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik. Yang kedua ada manajemen risiko. Kegiatan audit harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. Yang ketiga, yang terakhir ada pengendalian intern pemerintah. Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan yang terus-menerus atau berkelanjut. Jadi, bagian selanjutnya dari standar pelaksanaan audit internal pemerintah yaitu adalah perencanaan penugasan audit internal. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertimbangan dalam perencanaan. Auditor itu diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai hal seperti sistem pengendalian internal dan juga ketidakpatuhan auditi. Kedua, penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan juga alokasi sumber daya. Ketiga, program kerja penugasan. Auditor diharuskan untuk mengembangkan dan juga mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan. Keempat, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Auditor diharuskan untuk memahami rancangan sistem pengendalian internal dan juga menguji penerapannya, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan. Kelima, evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan juga ketidakpatutan atau abuse. Auditor diharuskan untuk merancang audit internalnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap hal-hal tersebut. Nah, sedangkan bagian terakhir dari standar pelaksanaan audit internal pemerintah yaitu adalah pelaksanaan penugasan audit internal. Hal ini itu meliputi yang pertama, auditor harus mengidentifikasi informasi audit internal yang cukup, kompeten, dan juga relevan. Kedua, auditor diharuskan untuk mendasarkan kesimpulan dan juga hasil penugasan audit internal pada analisis dan juga evaluasi informasi yang tepat. Ketiga, auditor harus menyiapkan dan juga menata usahakan pendokumentasian informasi audit internal dalam bentuk kertas kerja audit internal. Keempat, pada setiap tahap penugasan audit internal, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan juga meningkatkan kompetensi auditor sendiri. Tahu nggak sih apa itu standar komunikasi audit internal pemerintah? Kurang ngerti sih kalau standar komunikasi. Nah, standar selanjutnya yaitu adalah mengenai standar komunikasi audit internal pemerintah. Yang pertama yaitu komunikasi hasil penugasan audit internal. Hal ini itu berguna antara lain untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil penugasan audit internal kepada auditi dan juga pihak lain yang berwenang. Kedua, menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit internal. Ketiga, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan. Keempat, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Ada beberapa hal yang ada dalam komunikasi hasil penugasan audit internal, yaitu kriteria komunikasi hasil penugasan audit internal. Ini itu harus mencakup sasaran dan juga ruang lingkup penugasan audit internal, serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan juga rencana aksi. Selanjutnya itu ada komunikasi atas kelemahan sistem pengendalian internal. Auditor diharuskan untuk melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian internal auditi. Tahu nggak sih kondisi APIP saat ini? Kalau kondisi aparat pengawas internal pemerintah sih Kak, masa-masa sekarang aku nggak tahu yo, tapi kayaknya ini lebih susah deh, soalnya kan masa-masa COVID nih. Nah, itu sih menurutku lebih susah sih kalau masa-masa sekarang Kak. Mungkin kondisi saat ini tuh kurang baik mungkin ya, karena kan saat ini tuh lagi masa pandemi, jadi
banyak tugas-tugas dari para auditor tuh yang terhambat karena adanya COVID-19 ini. Wah, kira-kira jawaban kamu benar nggak ya? Yuk, dengar penjelasan ahlinya langsung. Aparat pengawasan internal pemerintah saat ini mengalami beberapa tantangan saat menjalankan tugas di masa pandemi saat ini. Yang pertama yaitu perjalanan keluar kota yang sangat terbatas untuk melakukan audit. Yang kedua itu resiko auditor yang terinfeksi virus dan sehingga dikarantina, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kerja audit dengan berkurangnya tim audit. Yang ketiga yaitu ketentuan bekerja dari rumah yang setiap saat terganggu karena jaringan yang memiliki koneksi yang tidak stabil. Yang keempat yaitu jumlah pegawai atau auditi yang terbatas di kantor sehingga tidak dapat membantu auditor sepenuhnya dalam memenuhi permintaan atas informasi audit yang diperlukan. Pada kondisi pandemi saat ini, agar tujuan dapat memberikan nilai tambah, maka APIP diharapkan untuk melakukan modifikasi pada area tugas dengan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi atas area yang berisiko tinggi dengan menggunakan metode risk assessment, probability, dan impact. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan intensif terkait potensi risiko kecurangan. Dan yang ketiga, memastikan apakah sudah dibuat manajemen krisis atau krisis manajemen, disaster recovery, business contingency plan agar pengelolaan risiko dapat dilakukan secara sistematis. Dan yang keempat yaitu melakukan pengawasan internal atau internal control pada area yang berisiko demi mengidentifikasi fraud risiko atau risiko kecurangan. Dan yang kelima, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas. Dan yang keenam, meningkatkan peran advice dan insight atau konsultasi, terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian. Dan yang ketujuh, secara terus-menerus melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal yang cepat dan intensif. Dan yang kedelapan, melakukan real-time assurance. Dan yang kesembilan, mengadopsi komunikasi yang intensif antara tim dan stakeholder untuk memberikan advisory di masa pandemi saat ini. Dan yang ke-10 yaitu penyesuaian rencana audit sesuai dengan masa pandemi saat ini. Tidak stabil dan membuat para pegawai menjadi ketakutan jika dipindahkan di divisi tersebut. Selain itu, kualitas audit internal pun bakal dipermasalahkan. Karena kelap kali orang-orang yang ditempatkan di divisi audit internal pemerintahan adalah orang-orang yang tidak disukai atau orang-orang buangan dari instansi pemerintahan tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu kapabilitas APIP. Nah, untuk menilai kapabilitas APIP menggunakan indeks dari Internal Audit Capability Model atau IACM yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Audit Research Foundation atau IIARF yang merupakan lembaga riset dari Asosiasi Internal Audit Dunia atau IIA. Nah, metode ini memberikan penilaian atas kapabilitas audit dari skala 1 sampai dengan 5. Metode ini kemudian diadopsi oleh BPKP untuk menilai kapabilitas APIP di Indonesia. Standar yang ditetapkan oleh BPKP adalah APIP berada di level ketiga. Namun faktanya di lapangan banyak sekali APIP yang bahkan tidak sampai pada level ketiga. Bahkan rata-rata penilaian APIP berada di level 1 sampai dengan 2. Permasalahan yang ketiga yaitu paradigma yang dianut oleh auditor internal. Paradigma lama menggambarkan auditor sebagai watchdog yang bersifat reaktif terhadap suatu permasalahan. Hal ini memungkinkan bahwa akar dari suatu permasalahan tidak dapat ditemukan dan auditor hanya berfokus pada bukti-buktinya saja. Pada paradigma yang baru, auditor dituntut tidak hanya memberikan jasa asuransi untuk memastikan suatu instansi pemerintahan berjalan sesuai regulasi, namun auditor juga dituntut untuk bersifat proaktif dan preventif, di mana auditor harus memastikan risiko yang pernah terjadi tidak akan terjadi kembali, serta meminimalisir potensi-potensi risiko yang akan datang di kemudian hari.
Selain itu, auditor juga dituntut untuk memberikan nilai tambah untuk instansi pemerintahan yang dilakukan dengan cara peningkatan fungsi asuransi berbasis resiko serta fungsi konsultasi. Masalah yang keempat yaitu sinergi antar APIP untuk mendukung program pemerintah antar lembaga. Contohnya ketika ada instruksi Presiden nomor 4 tahun 2018 yang meminta auditor internal untuk menambahkan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dalam rencana kerja tahunannya, yang kemudian laporannya akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk membantu pemerintah mendorong penerimaan pajak terutama yang berasal dari belanja pemerintahan. Nah, untuk permasalahan yang kelima yaitu era digital. Karena perkembangan teknologi yang semakin maju, mau tidak mau cara kerja auditor pun berubah dari yang semula berbasis manual menjadi berbasis digital. Sehingga auditor dituntut untuk memahami lebih dalam mengenai teknologi dan auditor juga harus melakukan audit yang berbasis teknologi. Contohnya adalah dengan kertas kerja elektronik. Ini sangat membantu auditor. Kenapa? Karena dengan kertas kerja elektronik, auditor dapat mengakses dimanapun mereka berada. Nah, jadi sudah tahu kan audit internal sektor publik terutama dengan standar-standar yang digunakan. Nah, untuk episode hari ini cukup sampai di sini guys. Sampai jumpa.